Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Alhamdulillah, senantiasa dan seharusnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan banyak kenikmatan yang luar biasa. Dan kenikmatan terbesar yang kita rasakan saat ini adalah majlis ilmu. Ulama kita menjelaskan sebagaimana sudah kita baca di pertemuan sebelumnya terkait mulianya atau keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya mereka mengatakan bahwasanya mempelajari ilmu lebih baik daripada salat sunnah satu rakaat. Jazakallah. Atau ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Kata Nabi SAW, "Ya Abu Dzar, la an tagduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin." Wahai Abu Dzar, kamu di pagi hari mempelajari satu ayat dari Al-Quran, dari kitab Allah, lebih baik bagimu daripada engkau salat 100 rakaat. Engkau mempelajari satu ayat lebih baik bagimu daripada kamu salat 100 rakaat. Salat sunnah maksudnya di sini. Kemudian la antagdua wala antagdua fata'allama baban minal ilmi umila aw lam yu'mal bihi khairun min an tusalliya alfa rak'atin. Dan kamu berpagi di pagi hari mempelajari satu bab dari ilmu, diamalkan atau belum diamalkan, itu lebih baik daripada engkau salat sunnah 1000 rakaat. Salat sunnah 1000 rakaat. Coba perhatikan di sini kalimatnya. Kita belum tentu mampu, bahkan mungkin sekali seumur hidup tidak mampu sholat sunnah 1000 rakaat sekaligus ya. Ada yang sudah pernah sholat sunnah 1000 rakaat sehari semalam? Belum ada. 100 belum ada kan? Ini menunjukkan apa? Sangat besarnya keutamaan orang yang menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Dia pelajari ayat per ayat, kemudian pelajari bab demi bab dari ilmu. Maka ini keutamaan yang akan didapatkan oleh para penuntut ilmu. Oleh karena itu hadis yang semacam ini harus kita hadirkan terus, harus kita hadirkan di dalam hati kita, terutama bagi para santri, para thalibul ilmi, supaya termotivasi, supaya timbul semangat, muncul semangat di dalam belajar. Tidak loyo apalagi malas. Kita baca hadis-hadis semisal ini atau ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana besarnya pahala orang yang menuntut ilmu agama. Kemudian tentu saja setelah kita mempelajari ilmu agama, ada keharusan bagi kita untuk apa? Menyampaikan, untuk mendakwahkan ilmu yang kita dapatkan. Maka setelah itu, setelah kita mendapatkan keutamaan di dalam belajar, kita juga mendapat keutamaan ketika berdakwah.
ketika mengajak orang kepada kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man da'a ila hudan, man da'a ila al-huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yunqasu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyeru, mengajak kepada hidayah, mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala, ya, balasan seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, tidak dikurangi, ya, pahala itu, ya, dari pahala mereka sedikit pun. Baik, ini juga keutamaan yang besar bagi orang yang berilmu kemudian dia menyebarkan ilmunya, dia mendakwahkan ilmunya. Antum datang ke satu daerah, satu kampung, kemudian menyebarkan satu ilmu, di situ jumlahnya 100 orang, ya, misalkan yang hadir 100 orang, yang mengamalkan cuma 20 orang misalkan, bahkan semuanya mengamalkan, maka kita pun mendapatkan, ya, antum yang menyampaikan ilmu tersebut ketika mereka mengamalkannya mendapatkan pahala dari mereka yang mengamalkan. 20 orang yang mengamalkan ilmu yang kita sampaikan, kita dapat pahala dari 20 orang yang mengamalkan. Maksudnya sebab mereka, ya, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi 100 orang, apalagi 1000 orang. Paham ini, Hauzan? Ya, maka ini pahala yang luar biasa ketika kita berilmu kemudian mendakwahkan ilmu tersebut. Baik, terlebih ilmu Al-Quran, kita ajari, ya, saudara-saudara kita ataupun bahkan anak-anak, ya, adik kita, anak tetangga kita, kita ajari. Itu kebaikan yang besar. Oleh karena itu, terus kita hadirkan, ya, semangat dalam menuntut ilmu agama. Hadirin rahimani rahimakumullah, ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Dan ilmu ini ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tujuannya adalah untuk membenahi hati kita, untuk membenahi ibadah batin kita. Oleh karena itu, ulama kita yang membahas terkait masalah ini, di antaranya kitab yang kita baca, ya, yaitu kitab Tazkiyatun Nufus, kitab terkait pensucian jiwa. Sudah kita baca pertemuan sebelumnya tentang ciri-ciri hati yang sakit, ya, ciri-ciri hati yang sakit. Penulis mengatakan, kita merujuk sedikit. Jadi terkadang hati kita ini, hati seorang hamba ini sakit dan tambah parah sakitnya, dalam keadaan pemilik hati tersebut tidak mengetahui bahwa hatinya sedang sakit, bahkan hatinya sudah mati, dan dia pun masih tidak mengetahui hatinya sudah mati. Apa cirinya hatinya sakit? Ciri hati yang sakit adalah ketika luka-luka maksiat tidak membuat dia sakit. Paham ini, Ismail? Luka-luka maksiat tidak membuat dia sakit. Kalau luka di kaki kan biasanya terasa, ya, sakit, ya. Tapi ini luka maksiat yang dia lakukan, dia tidak merasakan sakit, biasa saja. Bermaksiat biasa saja. Hatinya tidak merasa gelisah, tidak merasa menyesal, tidak merasa sedih, ya.
ini tanda hatinya sedang sakit, bahkan bisa mati. Itu diantaranya, ya, diantara ciri hati yang sakit. Baik. Dan masih banyak lagi penjelasan dari penulis yang sudah kita baca di pertemuan sebelumnya. Kemudian sekarang kita masuk ke alamatu sihatil qalbi, tanda-tanda atau ciri-ciri sehatnya hati adalah an yartahila 'anid dunya hatta yanzila bil akhirah. Di antara tanda sehatnya hati adalah dia berpindah dari dunia sehingga dia singgah ke negeri akhirat. Ya, hatinya itu condong kepada akhirat. Wa yahullu fiha hatta yabqa ka'annahu min ahliha, dan dia menetap di negeri akhirat sampai dia tinggal di situ, ya, seakan-akan dia termasuk ahli akhirat. Jadi hatinya penuh dengan apa? Dipenuhi dengan kekhusyuan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia menjadi ahli akhirat, au abanaiha, atau menjadi, ya, anak-anak akhirat. Jaa ila hadhihi dar ghariban ya'khudhu minha hajatahu wa ya'udu ila watanihi. Dia datang ke negeri ini, yaitu ke dunia ini dalam keadaan asing. Dalam keadaan asing. Khalid, kalau orang asing datang ke satu kampung, gimana perilakunya, kelakuannya? Hah? Gimana? Apa katanya? Bingung. Apakah dia bebas seperti di rumahnya sendiri atau bagaimana? Nah, Khalid kalau di rumah kan, wah, bebas. Bahkan bukan Khalid, ya, sebagian anak itu nggak sopan sama orang tua, ya nggak? Itu kalau di rumah. Tapi kalau sudah di luar rumah, datang ke kampung orang, ke rumah orang, gimana? Diam, ya, belum kelihatan aslinya. Itu orang asing di dunia ini, asing, ya, seharusnya seperti itu. Kalau hatinya sehat seperti itu, di dunia ini sebagai orang asing, dia ambil keperluannya seperlunya saja, dan dia kembali ke negerinya, ya, ke negerinya, ke akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Umar, kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti gharib, orang yang asing. Orang asing itu tidak akan berbuat sesukanya karena dia tinggal di negeri orang asing. Biasanya seperti itu, ya. Awabiru sabil, atau orang yang hanya lewat saja, melewati jalan, lewat begitu saja, tidak lama-lama, ya, hanya melewati. Itu abirus sabil. Ini nasihat Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar. Jadilah engkau di dunia ini orang asing. Jangan lama-lama, jangan terlalu betah di dunia, jangan terlena dengan dunia. Sudah lewati saja dunia ini. Baik. Kemudian kata penulis, wa kullama maridul qalbu atharad dunya wastawtanaha hatta yasira min ahliha. Dan setiap hati ini sakit, maka dia akan lebih mendahulukan dunia. Fayad, setiap hati ini sakit, maka dia akan lebih apa? Makanya fokus belajar, ya. Akan lebih apa?
dahulukan dunia. Perhatikan, kalau taklim belajar jangan ciluk-ciluk, culak-ciluk kata orang Sunda namanya. Tengok-tengok ke sana kemari. Fokus ya. Fokus, pikirannya fokus. Nulis, bukan menggambar. Nah, ada sebagian santri ini dilihat dari jauhan ini. Ini dari kejauhan kayaknya bukan menulis ini, menggambar. Beda ya. Yang nulis dengan yang menggambar itu beda, walaupun terlihat dari jauh. Kalau yang nulis itu ini gini, jalan di tempat coretannya ya, awas. Nah, perhatikan. Jadi setiap hati ini sakit, dia asar dunia, lebih mendahulukan dunia. Dan ini kita harus banyak berlindung dari penyakit ini, sakitnya hati ya. Terlebih pada masa ini, pada zaman ini, kita lebih mendahulukan permainan-permainan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Banyak ujian di zaman sekarang, banyak fitnah. Dia lebih mendahulukan dunia ya, menjadikan dunia ini tempat tinggal, seakan-akan hidup di dunia ini mau lama, mau abadi. Dia kumpul sebanyak-banyaknya harta, tidak ingat waktu, dari pagi sampai mau tidur sampai malam terus dunia yang dia cari ya, lupa ibadah. Hatta yasira min ahliha, sehingga dia menjadi ahli dunia. Ini tanda apa? Sakitnya hati. Baik. Kemudian tadi tanda sehatnya hati apa? Artinya berpindah dari dunia ke akhirat ya, sehingga dia menjadi ahli akhirat. Kemudian wa min alamati sihhatil qalbi annahu la yazalu yadribu ala sahibih hatta yuniba ila Allah. Dan di antara tanda sehatnya hati bahwasanya la yazal, hati itu terus ya menegur, mengingatkan pemiliknya sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisikan-bisikan hatinya itu kebaikan ya. Ini tanda sehatnya hati, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukhbitu ilaih, khusyuk, takut kepada Allah. Wa yata'allaqu bihi ta'alluqal muhib al-mubtir ila mahbubih. Tanda sehatnya hati adalah dia bergantung kepada Allah. Bergantungnya itu seperti bergantungnya orang yang mencintai, yang sangat butuh kepada yang dia cintai ya. Ketergantungan hatinya kepada Allah seperti ketergantungan orang yang mencintai, yang sangat butuh kepada yang dia cintai. Coba kalau ada orang yang istilahnya mabuk cinta, ada yang sudah mengalami mabuk cinta, apapun dia usahakan ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Sudah, jangan nunjuk orang lain, nanti ya, antum bisa terjatuh ya. Baik, orang yang mabuk cinta seperti itu, apapun dia akan usahakan ya. Ketika diputuskan, wah, sudah merana dia ya. Baik, itu kalau ketergantungannya kepada makhluk. Maka tanda sehatnya hati ya, harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyastaghni bihubbihi an hubbi ma siwah, maka dia cukup mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dari mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi dzikrihi an dzikri ma siwah,
dia mencukupkan diri mengingat Allah Subhanahu wa taala daripada mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Azam wa bi khidmati an khidmati ma siwah, dia mencukupkan diri berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada berkhidmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa diikuti? Belajar nulis cepat ya. Jangan makan aja yang cepat. Ya. Cepat menulisnya. Fokus. Baik, kemudian kata penulis, wa min alamati sihhatil qalbi annahu idza fatahu irduhu aw ta'atun min at-ta'at wajada lidzalika alaman a'zama min ta'allumil harisi bi fawati malihi wa faqdihi. Dan di antara tanda sehatnya hati bahwasanya apabila dia terluput ya dari wirid ya atau ketaatan dari ketaatan, dia akan dapati alaman rasa sakit ya kalau dia terlewat dari wirid zikir, dia terlewat dari ketaatan kepada Allah, maka dia akan dapati rasa sakit di dalam hatinya. Aduh, menyesal ya. Baik, bahkan menangis. Sebagian ahli taat seperti itu, menangis karena tidak bisa beribadah karena terlewatkan dari ketaatan. Baik, rasa sakitnya itu lebih sakit daripada orang yang tamak terhadap dunia. Ketika dia sedih, dia sakit karena kehilangan hartanya ya. Baik, paham ini? Dia lebih sakit, hatinya lebih sakit daripada orang yang tamak terhadap dunia ketika hartanya hilang. Paham Zidan? Baik, sudah berapa poin ini ciri hati yang sehat? 3. Kira-kira pada diri kita ada enggak di sini? Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Harus banyak-banyak istighfar ya. Nah, wa min alamati sihhati annahu yashtaqu ila al-khidmah kama yashtaqu al-ja'i ila at-ta'am wasyarab. Dan di antara ciri sehatnya hati bahwasanya hatinya tersebut yashtaq, rindu, hatinya rindu untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana rindunya orang yang kelaparan untuk ya, sebagaimana rindunya orang yang lapar kepada makanan dan minuman. Seperti saudara-saudara kita ya di beberapa daerah atau di beberapa negara, tiap hari yang dia rasakan apa? Lapar. Lapar, mau makan, mau minum, enggak ada. Tentu saja orang yang kelaparan, orang yang kehausan sangat rindu, sangat ingin apa? Makan dan minum. Baik. Nah, orang yang hatinya sehat seperti ini, dia rindu untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Yahya bin Mu'adz, berkata Yahya bin Mu'adz, man surra bi khidmatillah surratil asya'u kulluha bi khidmatihi wa man qurrat 'ainuhu billah qurrat 'uyunu kulli ahadin bin nadhari ilaih. Berkata Yahya bin Mu'adz, barang siapa yang bahagia, yang senang untuk berkhidmat kepada Allah, ya, ketika dia berkhidmat kepada Allah, maka berbahagialah segala sesuatu untuk berkhidmat kepadanya. Saya ulangi, barang siapa yang bahagia, senang ketika berkhidmat kepada Allah, maka berbahagialah, senanglah segala sesuatu untuk berkhidmat kepadanya. Ya. Wa man qurrat 'ainu billah, dan barang siapa yang sejuk matanya
dengan Allah, ketika dia taat kepada Allah, qurrat uyunu kulli ahadin bin nadhar ilaih, maka sejuklah pandangan setiap orang ya kepadanya. Barang siapa yang sejuk matanya dengan Allah, beribadah kepada Allah, maka sejuklah semua pandangan manusia kepadanya. Jadi orang itu senang melihat dia. Ya. Baik, ini di antara faedah khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khidmah penuh dengan apa? Dengan penuh keriduan, khidmah dengan penuh kerelaan, khidmah dengan penuh apa? Kecintaan. Khidmahnya bukan terpaksa, ya bukan dipaksa. Nah, kemudian yang keberapa? Wa min alamati sihhatihi, dan di antara ciri sehatnya hati, an yakuna hammuhu wahidan wa an yakuna fillah, yakni fi taatillah. Di antara tanda sehatnya hati adalah apa? Cita-citanya satu saja. Hammuhu wahida, cita-citanya, keinginannya satu saja. Apa itu? An yakuna fillah, cita-citanya hanya fillah, karena Allah Subhanahu wa taala, yakni fi taatillah, cita-citanya hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal mubah pun dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika mubah dalam perkara makan, dia makan niatnya karena Allah. Saya makan karena supaya enggak mati. Saya makan karena supaya bisa kuat beribadah. Ya, bukan makan karena hobi makan. Ya, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa menjalankan ibadah dengan kita makan. Baik. Kemudian di antara ciri sehatnya hati, an yakuna asyahha biwaqtihi an yadhhaba dha'ian ka asyadin nasi syuhhan bimalihi. Di antara tanda sehatnya hati, an yakuna asyahha, dia lebih pelit terhadap waktunya. Ya, dia lebih pelit terhadap waktunya, terbuang sia-sia. Ya, dia sangat pelit, ya, sangat pelit terhadap waktunya untuk terbuang percuma, sia-sia. Seperti asyadun nas syuhan, seperti manusia yang paling pelit terhadap hartanya. Paham? Asas? Jadi di antara sehatnya hati apa? Dia sangat pelit, sangat menjaga waktu. Dia tidak mau waktunya terbuang sia-sia. Ya. Seperti orang yang paling pelit terhadap hartanya. Orang yang sangat pelit terhadap hartanya, tidak mau hartanya dikeluarkan, bahkan untuk dirinya sendiri dia enggak perhatikan. Ada orang seperti itu. Uangnya banyak, tapi beli pakaian dia nggak mau, perhitungan sekali. Pakaiannya biasa saja, ya, koloran, kaosan. Dia nggak perhatikan penampilannya. Dia tidak ingin tampakkan dia orang kaya, padahal kaya. Ini orang pelit, ya, untuk dirinya saja tidak perhatikan, ya. Nah, tadi apa? Tanda sehatnya hati, dia sangat pelit, tidak mau membuang waktunya sia-sia sedikit pun. Jadi tidak ada istilah, ya, ibadah setengah jam, ngerumpi 5 jam. Wah, itu jauh sekali kalau hatinya sehat.
Ya. Tapi kalau hatinya sakit, sholat 5 menit, ngobrolnya 6 jam, 5 jam, ya, gadang. Nah itu tanda hatinya sakit. Hati-hati ya. Baik. Wa min alamati sihhati an yakuna idza dakhala fi shalah dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bidunya. Dan di antara tanda sehatnya hati adalah apabila masuk waktu salat, ya, hilanglah kesedihan, kegelisahannya terhadap dunia. Apa? Di antara tanda sehatnya hati apa? Ketika masuk waktu salat atau ketika dia salat, hilanglah kesedihannya terhadap dunia. Wa wajada fiha rahatahu, dan dia dapati rahatahu, ketenangan, kenyamanan di dalam salat. Wa na'imuhu, kenikmatannya, wa qurrata aini, wa na'imahu wa qurrata aini, kenikmatan dan kesejukan matanya, wa surura qalbih, dan kebahagiaan hatinya. Baik, ini tanda hatinya sehat. Tapi kalau hatinya sakit, bahkan mati, sudah dipenuhi dengan dosa, salat pun semua perkara dunia di bawah, ya. Ingat A, B, C, D, semua dibawa ke pikiran, padahal masih salat, ya. Semua dirancang di pikiran, padahal sedang salat. Akhirnya apa? Salatnya enggak tenang, ya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Baik, sebelum dilanjut, coba yang paling belakang nih, Damar, silakan sebutkan di antara sehatnya hati satu saja. Yang paling pertama aja. Nah, akatabta al-fawaid, nulis enggak? Mau dihafal, silakan yang hafal. Ada Iqbal, gimana? Tanda sehatnya hati, sebutkan. Kalau nggak kekejar, ana ngomong diingat-ingat ya. Ana dulu baca kitab, ustadznya baca, ana plototin kitabnya, nggak ditulis. Kalau dulu pas belajar kitab Safinatun Najah, tahu kitab Safinah? Ana pelototin kitabnya, diingat-ingat artinya. Nah, kalau nggak mau nulis gitu, ada Iqbal yang diingat. Wildan, Taib, ahsan. Abil, tafadhal. Kurang keras, keraskan lagi. Ahsanta. Zul khair. Apa Zul? Kau nanya lagi. Di antara tanda sehatnya hati apa tadi? Yang kecatat ada enggak? Rindu kepada siapa? Yang jelas baca. Rindu apa? Ya rindu sebagaimana, rindu apa nih? Rindu apa? Rindu makanan, minum. Dah, Zul betulkan dan ditanya temannya. Barik, teruskan, rindu apa maksudnya? Lengkapi yang punya Zul. Rindu apa? Enggak ingat juga? Zilbi, rindu apa nih? Wah, Zilbi perlu jubir nih. Rindu untuk berkhidmat kepada Allah, itu dulu ya. Rindu untuk berkhidmat kepada Allah. Masih ada Ismail?
Ada enggak? Masih ada? Apa tanda sehatnya hati? Yang belum? Rindu kepada akhirat. Kalau tadi nggak dibaca, ya ada juga bisa, cuma tadi nggak dibaca, nggak ada kalimat seperti itu ya. Ahsan. Ketika apa? Ya bagus, itu secara makna ya. Nah gitu, nggak perlu apa namanya plak ciplak seperti yang anda baca, secara makna juga, nggak apa-apa ya. Masih ada Ayub? Fadol. Gimana? Cita-citanya? Iya, baik, bagus. Ada lagi? Abu Bakar. Baik, ahsanta. Akhir yang depan nih Abdullah. Ya Abdullah. Masih ada nih. Azam. Taib, ketika masuk sholat hatinya merasa tenang dan seterusnya. Virus masih ada? Gimana? Kurang keras? Baik, katanya dia pelit, sangat pelit, waktunya terbuang sia-sia. Baik, kita tambah sedikit sampai bunyi ya. Wa min alamati sihhatihi alla yaftura an dzikri rabbih. Di antara tanda sehatnya hati adalah dia tidak merasa bosan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa bosan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yas'amu min khidmatihi, dia tidak merasa bosan berkhidmat kepada Allah. Wala ya'nasu bi ghairihi, dan dia tidak merasa nyaman ya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa nyaman dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lama-lama sama makhluk itu dia enggak nyaman ya. Illa biman yadulluhu alaihi wa yuzakkiruhu bihi, kecuali dengan orang yang menunjukkan kepadanya dan juga mengingatkannya, baru dia senang lama-lama bareng dengan orang yang seperti itu ya. Baik, yang terakhir satu lagi tanggung ini, wa min an yakuna ihtimamuhu bi tashil amal a'dham minhu bil amal, dan diantara tanda sehatnya hati yaitu apa? Ihtimam, perhatiannya untuk memperbaiki amalan lebih besar daripada amalan itu sendiri. Paham? Perhatiannya untuk memperbaiki amalan lebih besar daripada amalan itu sendiri. Jadi bukan hanya beramal, bukan hanya sholat dia lakukan sholat, tapi benar-benar dia perhatikan kualitas sholatnya ya. Bukan hanya puasa, tapi betul-betul dia perhatikan kualitas puasanya bagaimana. Fayahrisu 'alal ikhlas fihi, maka dia bersemangat, berusaha untuk ikhlas di dalam beramal. Wan nasihah, dia berusaha tulus ya dalam ibadahnya. Wal mutaba'ah, dia berusaha mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ihsan, dia berusaha baik ya. Wa yashhadu ma'a dzalika minnatallah alaihi fihi, dan dia menyaksikan bersama itu karunia Allah atasnya fihi, padanya. Paham ini? Jadi dia beribadah, dia bisa beribadah, dia pahami, dia rasakan bahwasanya itu
karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata kemampuan kita. Kita bisa sholat, kita bisa jadi santri di sini, bukan semata-mata kemampuan kita. Perhatikan, jangan bercanda, ya. Tapi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taqsiri fi haqqillah, dan juga apa? Dia persaksikan, dia perhatikan taksir, kekurangan pada dirinya ketika melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada istilah ujub, bangga diri, tidak ada istilah sombong. Walaupun kita beribadah, walaupun kita tiap hari ngapal baca Al-Qur'an, ya. Mafhum ini? Baik. Alhamdulillah selesai penjelasan dari penulis terkait tanda-tanda sehatnya hati. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan setelahnya pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Naktafi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.